Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di majelis ilmu di Masjid Al-Muhajirin ya, di ruangan marbot ya. Tentunya alhamdulillah Allah mudahkan kembali dengan rahmat hidayah dan juga inayahnya, yang dimana cuaca belum terlalu besar lagi ya hujannya. Tentunya di sini kita harus bersyukur, itu juga besok atau lusa sudah hujan lagi ya, kalau dilihat di perkiraan cuaca gitu. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang masih hizbiyah ya gitu. Kita akan baca qaul dari para ulama tentang larangan hizbiyah ya. Yang pertama dari Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya tanda-tanda ahli ibadah yaitu lam yastahiru bismin yu'rafuna bihi indan nasi minal asma'il lati sarat a'laman li ahli tariq. Mereka tidak masyhur dengan suatu nama khusus yang dengan nama itu mereka dikenal manusia, seperti nama-nama yang dijadikan tanda mengikut aliran tertentu. Jadi dalam kaul yang pertama ini dikatakan bahwa ahli ibadah itu tidak harus terkenal ya gitu. Terkenal katakanlah di komunitas, di organisasi, di masyarakat gitu ya gitu. Enggak harus terkenal ya gitu. Yang namanya seorang ahli ibadah itu ya gitu. Nah. Karena itu kita itu justru bukan butuh pembuktian ya, tapi butuh keikhlasan kita ya gitu. Ya. Keikhlasan, pengorbanan ya, bukan pembuktian ya gitu. Bukti saya itu ya orang yang berilmu misalnya, atau bukti mempunyai intelektual yang bagus dan sebagainya gitu. Enggak gitu ya gitu. Ini yang merupakan niat rusak di zaman ini ya. Jadi ingin sebuah kemasyhuran ya, keterkenalan itu ya gitu. Kalau sudah mengisi itu ya, jadinya terkenal itu ya gitu. Apalagi kalau dapat ma'isyah gitu ya gitu. Nah itu ya, itu berbahaya ya. Kan kita diperintahkan untuk mukhlisin lahuddin ya, dalam segala hal ya, dalam menuntut ilmu, dalam berbagi ilmu ya. Tidak perlu terkenal ya, gitu. Atau juga dengan nama khusus ya, nama yang
misalnya jadi rujukan dia berada di sebuah komunitas atau ormas itu ya, tidak terkenal dia itu ya. Gitu. Walaupun dia masuk ke ormas ya gitu, dia nggak nyari terkenal gitu ya gitu. Dia masuk ke ormas ya bukan nyari terkenal ya, bukan ya gitu. Dia niatnya lurus ya gitu. Yang akhirnya jadi pengikut aliran tertentu, ini yang berbahaya gitu ya gitu. Fatwa lain, kemudian pendapat yang lain itu tidak diterima ya gitu. Karena apa? Karena hisbiyahnya itu gitu. Gitu. Yang kedua, masih Ibnu Qayyim ya. Wa aidan fa innahum lam yataqaddamu bi'amalin wahidin tajri alaihim ismuhu fayu'rafuna bihi duna ghairih minal a'mali fa inna hada afatun fil uqudiyati Pak afatun fil ubudiyati ya. Mereka juga tidak mengikat diri dengan sebuah amalan khusus. Dengan amalan itu mereka dikenal manusia ya. Karena yang demikian itu adalah penyakit dalam ibadah ya. Jadi ingin sebuah amalan yang nantinya jadi terkenal ya gitu. Maka orang yang demikian tidak mencarinya ya ahli ibadah itu. Ahli ibadah itu tidak mencari sebuah amalan tertentu, tidak mengikat diri dengan amalan tertentu yang membuat mereka terkenal gitu ya gitu. Ingin viral gitu ya gitu. Ya bisa amalan ritual atau amalan apa gitu ya. Tergantung pada niat ya gitu, ingin terkenal atau enggak gitu ya gitu. Nah itu penyakit dalam ibadah ya gitu. Nah di kita masih banyak gitu ya gitu. Maka di sini innamal a'malu bin niat ya gitu. Innamal a'malu bin niat ya gitu. Kembali pada niatnya saja ya gitu. Niatnya jangan mau terkenal, ya, jangan mau viral gitu ya gitu. Selanjutnya yang ketiga, fala yataqaddamu birasmin wala isyaratin wala ismin wala biziyyin wala tariqin wad'iyyin istilahiyyin. Mereka tidak terikat dengan suatu ritual, lambang, nama, seragam ataupun tata cara yang dibuat-buat secara khusus gitu ya, ada ritual tertentu misalnya yang merupakan ciri khas dia gitu ya, di komunitasnya atau apa gitu dalam sebuah komunitas. Kemudian juga ritual tertentu gitu ya, kadang ada saumnya, ada itunya gitu ya, ada salatnya gitu ya, nggak tahu itu komunitas apa itu, atau dia kalau hizbiyah seperti itu yang berbahaya itu. Sehingga ketika ritual yang tidak ada keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah, jadikan ritual komunitasnya gitu ya gitu. Nah ini berbahaya gitu. Atau lambang, nama, seragam atau tata cara yang dibuat-buat dalam istilah khusus ya gitu. Mereka tidak terikat. Maksudnya tidak terikat di sini adalah tidak terlalu fanatik pada ormas tertentu, ya, komunitas tertentu gitu ya gitu. Ya kalau masuk silahkan saja masuk gitu ya gitu. Ada maslahatnya silahkan gitu ya gitu. Masuk ormas silahkan gitu ya gitu. Hanya saja kalau jadi sebuah fanatik kemudian menerima pendapat itu dan juga tidak menerima pendapat yang lain, itu yang berbahaya gitu ya gitu ya
Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir agak panjang nih ya. Nah, kita baca maknanya saja ya. Jika ditanya tentang gurunya, ia menjawab Rasul ya. Jika ditanya tentang jalan hidupnya, ia menjawab mengikuti Nabi gitu ya gitu. Tentang kain sandangnya, ia menjawab pakaian takwa ya gitu. Tentang mazhabnya, ia menjawab berhukum dengan sesuai sunnah. Tentang maksud dan tujuannya belajar adalah mencari wajah Allah ya. Tentang tempatnya berjaga dan markasnya, ia menjawab di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk ditinggikan disebut namanya. Di dalamnya ia bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang, lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, yaitu surat An-Nur ya. Rijalulatul hihim rijalatu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Di dalamnya ia bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang, yaitu lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, sholat dan membayar zakat. Jadi di sini bagaimana orang itu ahli ibadah itu ikhlas dia gitu, lurus gitu ya, akidahnya lurus, manhajnya lurus gitu ya gitu. Keikhlasannya yuriduna wajhah ya gitu, yaitu mencari wajah Allah ya gitu. Dan fain khairaz zadi taqwa ya gitu, sebaik-baiknya pakaian itu kan adalah pakaian takwa ya gitu. Sebaik-baiknya bekal itu adalah bekal takwa gitu ya gitu. Nah, ini diperhatikan ya, ini maksud takwa dari khair ya gitu. Gitu. Mazhabnya adalah berhukum dengan sesuai sunnah gitu ya gitu. Mengikuti Nabi ya. Gurunya sesuai dengan Rasul gitu ya gitu. Tidak mengikut pada mazhab tertentu. Nah, ini yang berbahaya itu, mengikat pada mazhab tertentu ketika itu menolak pendapat mazhab yang lain, atau dengan ormas, dengan apapun itu ya, komunitas akhirnya menolak pendapat yang lain gitu ya. Padahal masih bisa dicari titik temunya ketika sesuai Quran dan Sunnah gitu ya gitu. Tapi ya itulah, ketika terlalu fanatik itu yang jadi bahaya ya gitu. Dan juga mereka senantiasa berjaga ya, maksudnya senantiasa di rumah-rumah Allah ya gitu ya, yang disebut namanya di rumah-rumah Allah itu ya gitu. Sehingga tentunya mereka senantiasa menjadi hamba yang dekat dengan Allah di rumah-rumahnya gitu ya gitu. Itulah mereka ahli ibadah gitu ya gitu. Nah, ini ada satu lagi pembahasan tentang pembatal perhiasan penuntut ilmu gitu ya gitu. Jadi tinggal satu poin lagi, yaitu ke 63 itu ya. Ini yang terakhir, nanti di kesempatan berikutnya ya. Berarti ini tinggal satu bahasan lagi ya, beres gitu ya gitu. Alhamdulillah ya gitu. Besok kita akan lanjut dari pembahasan akhir zaman. Kita sudah membahas tentang bagaimana alam barzah itu ada atau tidak ya, alam barzah gitu. Nah, itu nanti ada pembahasannya gitu. Kemudian ada yang menolak kepercayaan terhadap alam barzah gitu ya. Nah, itu ada pembahasannya di hari esok ya. Ya segini aja dulu ya, jadi tidak bisa panjang-panjang karena saya juga ada perlu yang lain ya. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum warahmatullahi fikum. Rabbana atina minal rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah mudahkan kepada yang